Jeng Ratu Cengkeran Ramutu. Setelah sekian purnama dan berakhirnya siklus ke-12 Rasi Bintang, akhirnya podcast Jeng Ratu syuting lagi. Tepuk tangan teman-teman semuanya. Syuting lagi, akhirnya syuting lagi setelah berabad-abad tidak syuting karena produsernya kayak anjing ya. Maksudnya saya butuh frame dong untuk syuting dong. Saya butuh frame, butuh eksistensi saya. Tapi kalau teman-teman merasa heran kita berada di mana, kan biasanya kita di studio teman-teman ya. Sekarang kita main di, lihat ya, lookingnya gubuk ya kan, banyak pepohonan. Ya memang kita sedang berada di markas P teman-teman. memang enggak dong, enggak. Itu tadi disensor ya, tolong ya. Saya masih mau hidup saya. Tolong teman-teman, tolong. Kali ini kami sedang berada di dalam lerem di daerah Taplan, tempatnya Mas Aji. Oh, gak ketok kamera Mas Aji yo. Mas Aji ada mana? Oh, ada di sana. Mas Aji di dalam lerem dan kita sedang kehadiran seorang musisi yang lagi tur di Bojonegoro. Siapakah dia? Langsung saja arahkan ke kameranya kepada Mas Ismam Saurus. Biasanya lebih heboh dari ini biasanya, karena memang udah malam, takut orang-orang terbangun dan juga burung-burung pada terbangun, takut mereka. Mas Ismam, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sorry, aku agak belibet ngomong Ismam soalnya. Iya, aneh ya. Bukan aneh, baru pertama kali ini ada S-nya ya. Ada M-nya justru karena Isnan biasanya atau Usman biasanya. Imam biasanya. Oke. Mas Ismam, terima kasih loh sudah datang di podcast Jeng Ratu, namanya Cengkeran Ramutu. Jeng Ratu, aku yang sangat terima kasih bisa diajak. Mas yang gokil. Saya kira Mas yang goblok. Enggak gokil ternyata. Mas Ismam, ya. Tadi sudah menjalani tour. Bisa dijelaskan ke teman-teman dong, tur apa yang sedang dijalani oleh Mas Ismam ini? Nama turnya Orang Desa. Ini tur yang volume kedua. Sebenarnya yang volume 2 itu ke Jawa Tengah. Oke. Kebetulan tapi diculik sama Mas Roni. Iya, diculik. Oh, penculikan. Atas nama penculikan. Oke. Harusnya di Jawa Tengah. Jawa Tengah aja sebenarnya. Oke. Apa namanya, kan sebelum di titik ini, setahu kan Mas Ismam yang dipegang sama FM Production ya di Semarang. Ya, Semarang, ya. Itu kan ketemu sama FM Production. Ya. Itu gimana cara penculikannya tuh kalau boleh tahu tuh? Yang lebih tahu ceritanya si Gimen sih, Mas. Oh, Mas Gimen. Iya. Kita bisa tanya ke Mas Gimen nanti, tapi sekarang kita fokusnya ke Mas Imam Saurus. Mas Imam. Mas, sorry. Aku agak belibet. Mas Ismam ya berarti ya. Ismam. Kais. Kais saja, Kais. Kalau cewek Kais sih. Oh, isanya Kais biasanya kalau cewek ya. Kais. Tidak, Mas, tunjuk Kais, Mas. Oh, jangan gila nih ya dia. Jadi, Mas Ismam. Iya. Kan teman-teman nih banyak yang belum tahu nih apa namanya tur Orang Desa ini. Tur apa sih, maksudnya bisa jadi tur dansa ya, tur musik berarti ya, tur ya musik, album keberapa kalau boleh tahu? Album ke-5. Seriously? Iya, sampean sing salah mau. Seriously? Aku ini adalah Pluvia dan alter ego. Iya we Mas, ini udah. Sampean yang mana? Sudah 5 album. Berkarir dari tahun berapa? Dari 2012. 2012. Berarti rata-rata tuh 3 tahun sekali ya, apa 2 tahun sekali gitu ya bikin album ya? Enggak gitu sih, Mas. Enggak gitu ya? Seenaknya aja. Oh, seenaknya aja. Oke. Sudah 5 album dan ini album kelima berarti ya, Orang Desa ini. Dan tadi kan aku di acara sempat nyebutin bahwasanya yang, karena itu hasil risetku di Google sih, Mas, bahwasannya ya, apa? Ada sih, emang ada. Alter ego tuh. Tapi emang bener tuh alter ego. Ada. Itu mini album dulu. Jadi ndak tak masukin listku loh, Mas. Jadi waktu itu sebenarnya kalau album ini sih aku kadang bingung pisan sih. Ya boy. Piro ngono ya. Soalnya aku dulu suka buat lagu-lagu tak jadiin satu tema apa gitu, kayak alter ego itu juga gitu. Tapi pas waktu yang itu nggak tak masukin nanuku deh ya, biografiku deh. Karena soalnya kenapa? Albumiku rodo beda aja sama album-album sing beda ini. Dari segi apa? Apa ya Mas ya?
segi nggak pengin aja wes lah. Ngono aja sih kayak Oke. Itu yang mini album tahun berapa itu? Tahun 2015-16an kayak ya. Apa mungkin Mas Ismam ini gak pengen aja apakah Anda merasa album itu jelek apa gimana kok sampai kayak malu-malu kucing gitu? Terlalu loh Mas. Sebenarnya nggak ini sih, nggak masalah, cuma waktu itu aku kebetulan nggak serius itu loh. Jadi tinggal bikin lagu terus ya udah aku upload. Aku nggak ada CD-nya gitu. Kalau yang Pluvia itu ada. Oh, Pluvia itu ada ya. Oke. Nah, ini masih yang di album Alter Ego nih karena sering saya sebut di acara karena saya taunya itu gitu. Nah, pada saat pembuatan album Alter Ego itu yang katanya Mas Ismam pokoknya gak pengen lah, gak serius. Kalau boleh tahu di tahun itu kegiatannya sampai apa? Kegiatanku kerja kantoran waktu itu. Kantoran? Iya. Sampai kantor. Iso. Bidang apa Kak kantor itu? Editing video dulu. Oh, editing video. Tapi ngikut PH lumayan gede lah di Jakarta dulu. Jakarta. Berapa tahun tinggal di Jakarta? Setengah tahun tinggal di Jakarta. Nah, ngomong-ngomong soal Jakarta nih, ya. Aku tuh menarik mendengarkan salah satu podcastnya Mas Ismam. Nggak tahu itu podcast siapa, cuman yang jelas ada statement Mas Ismam di sana, ya kan, menyebutkan bahwa woi gak perlu. Kok wedi sih? Jangan takut, kita relax aja. Memang takutnya tuh karena suasananya ini. Kita takut berstatement aneh-aneh gitu Mas. Santai. Bisa kita sensor. Santai. Jadi Mas Ismam itu mengutarakan bahwa woi gak perlu berkarya aku sampai adu-adu nang Jakarta atau juga di daerah-daerah ono home recording kok woi iso berkarir hanya dari daerah. Itu kalau boleh tahu benar atau salah itu statement itu? Bener sih, kurang lebih kayak gitu. Nah, aku cuma mendengar itu aja. Nah, pertanyaannya adalah bisa dijelaskan maksud detailnya apa gitu statement itu? Jadi kasusnya sebenarnya ya kalau di daerahku dulu Mas, kalau bermusik itu ya harus ada keinginan untuk ke Jakarta loh. Oke. Jadi pada waktu itu teman-temanku banyak sing, "Ayo mari nang Jakarta, anu." Sedangkan aku mikirnya ya gak segampang iku pisan kan kayaknya. Itu kan hanya pemikiran liar aja. Tapi kalau niat sih mungkin bisa ya. Oke. Kalau niatnya, tapi aku lihat dari teman-teman itu hanya kayak bermimpi double loh. Menurutku sih Mas. Oke, bermimpi double. Pertanyaannya adalah parameter apa yang menandakan itu mimpi yang beneran dan mimpi double? Parameter apa yang menurut Mas Ismam? Mereka nganggap hal itu gampang gitu, tinggal ke sana terus kita ngasih demo gitu, terus diterima gitu. Padahal kan kayaknya nggak semudah itu gitu. Oh, ngasih demonya gampang, diterimanya yang nggak mudah. Nah, itu. Dulu aku soalnya kan di dunia videografi juga kan. Ada beberapa teman gitu sing, "Ayo aku kayak video ini, aku mari nge video kate nang Jakarta ini." Iya wis silakan. Tapi aku mikirnya kayak enggak semudah iku deh ngono. Menurutku sih. Apakah bisa dibilang pola pikirnya Mas Ismam itu tentang berkarir di Jakarta ya? Apakah bisa dibilang bahwa ini adalah sebuah keputusasaan gitu? Untuk berkarir di Jakarta ya, untuk pribadi Mas Ismam. Pilihan sih Mas gitu. Maksudnya aku mulai pertama kali aku bermusik itu sih aku gak pengen sih waktu kayak ini ngono. Dan sebenarnya aku kerja itu ya karena nasib mungkin ya. Guyon lah sing dhuwur mungkin ya. Iya, waktu itu kan aku kuliah itu kan aku emang gak pengen kerja di Jakarta. Maksudnya kayak kenapa sih ngono, maksudnya dhewe kok aneh tinggal di beberapa daerah kayak aku di Lumajang terus sama di Bojonegoro pasti ada sesuatu yang bisa kita buat di situ. Oh bener. Kalau orang semua ke Jakarta kan ya gimana yo, kan lucu aja kayak. Terus pada waktu itu guyone iku ternyata aku keterima waktu itu kerja. Tapi dengan aku mikirnya kayak sing aduh ini aku kok enggak, aku males sih Rono kok, tapi kok keterima. Waktu itu zaman masih baru lulus kuliah ngono. Sedangkan aku pengen punya pengalaman juga kan. Orang tua sih ngedukung, ya wis lah budal tapi rada setengah hati loh. Setengah hatinya karena Jakarta terlalu jauh atau karena apa? Iya kayak gini wis, sampean memang enggak senang hal itu tapi tiba-tiba iya kan kayak sing
kayak opo ngono. Takutnya ketika bekerja kurang maksimal. Tiap hari apa ya? Nggak ngedumel dalam mulut sih, ngedumel dalam hati mungkin ya. Oh, oke. Jadi ya pas iku ada rasa ya wis lah aku coba 3 bulan ngono. Terus 3 bulan, 6 bulan, terus 6 bulan enggak wis kok Langsung cabut. Ciao, ngono. Oh, langsung ciao. Langsung bikin album waktu itu setelah ciao. Eh, Atau goler-goleran dulu di kasur. sebelum itu malah aku sudah album sebelum itu. Oke. Luvia itu. Oh. Jadi lucunya aku waktu itu ada sama teman-teman udah mau launching. Udah ada tanggalnya gitu kan. Sudah persiapan, udah ada band pembukanya gitu. Terus ternyata acara itu harus gagal karena aku interview. Aku bilangin sama teman-teman gini, "Rek, aku kok ndak iso deh, kayak launching iki." Nah, sepurane aku soalnya aku keterima kerja di gini. Ya udah lo batal wis. Ketika Anda membatalkan, kata pertama apa yang keluar dari mulut teman Anda waktu itu? Apakah brengsek atau bangsat atau babi lo atau ngentot lo atau gimana seperti lagu Anda kan? Apa Enggak kata sih. pertama yang mereka ucapkan waktu itu? Kebetulan teman-teman apa ya menyadari lah ngono. Oke. Pokoknya mungkin ini karirmu di ngono. Tapi akhirnya acara itu dari acara launching Ismam Saurus jadi acara apa gitu, nama kayak acara biasa gitu kayak genjreng bareng kayak gitu-gitu. Oh, genjreng bareng ya. Tapi acara tetap jalan. Tetap jalan. Oke. Tanpa Anda itu. Tanpa saya. Tapi arek ya waktu aku mulai ketika 6 bulan. Nah, aku Tak kon le biyen le ngono kon iki wis tak gekno acara tibake ku ngale. Anda enggak cocok jadi penyanyi, cocoknya jadi YouTuber prank. Soalnya niat Anda sampai ke Jakarta dan sebagainya. Aku kirain sampai ke Jakarta itu ikut audisi nyanyi, aku pikir lo ya. Aku pengen biyen Mas, Indonesian Idol ngono pengen. Iya, itu mak bagian sing lucu-lucuan iku lho. Sing ngawur-ngawur ngono iku aku ndak pengen serius, percuma dari aku keterima kok. Iya. Tapi biasanya sing lucu kuno biasanya rada melambai biasanya. Itu lucu mesti. Gak ngerti kenapa. Nah, tapi menurut Mas Ismam sendiri gitu ya. Apa namanya? Kan tadi Mas Ismam mengutarakan bahwa berkarir di Jakarta itu tidak perlu. Bukan nggak boleh, bukan haram tapi tidak perlu gitu kan. Kira-kira pilihan sih kok iku Mas. Oh ya, pilihan. Kira-kira kan pasti ada orang yang berpilihan seperti itu. Tapi kira-kira apa tips dari Mas Ismam sendiri untuk teman-teman yang ingin berkarya di daerah tuh, tipsnya apa? Dalam arti tips itu apa ya? Band iso albumnya akeh gitu. Survive nah itu sebenarnya. Pertama sih kita kayak gak iki loh, kayak jangan apa gaptek lah, dalam artian tetap belajar apa sih. Kebiasaan kan kalau teman-teman musisi kan biaya rekod mahal gitu kan. Pokoknya masalahnya tentang duit aja pokoknya intinya. Ya itu bisa disiasati belajar recording. Aku biyen yang ngono sih. Dari YouTube ngono tutorial recording apa, walaupun hasilnya jelek sih menurutku. Dari situ terus perbanyak link aja sih, kayak berteman kayak gini-gini kan aku sebagian dari apa ya, mencari teman. Dan kan kita nggak tahu tiba-tiba mas bisa nggak main di ini terus apa menjadi ikut bagian di dalam ekosistem industri musik daerah gitu ya maksudnya. Iya. Dan apa ya, kayak produktif aja sih kayak sampai sekarang aku kayak ono di Bojonegoro karena lagu-laguku sih kok. Iya bener. Iya Mas. Bener. Dan ini sih kalau aku tipikal orang sih kalau ada masalah ngono aku cari solusi, kayak ya wis masalahnya kamu ndak iso recording kan ada duit, ya wis aku belajar buat recording ngono. Terus kadang memaksimalkan sing ngono lho, kayak main gitar tapi gitarnya gak proper, ya wis dimaksimalkan dalam segi apa ya, sound gitu, kita belajar sound ya apa. Terus nek masalah kayak bagus enggaknya di panggung kok aneh learning by doing sih iku. Maksudnya kayak yang penting pede aja butuh sih. Butuh jam terbang. Dan aku yakin apa pertama kali Mas Ismam manggung sebagus-bagusnya Mas Ismam pasti manggung pertama tampilnya jelek pasti. Itu dialami semua performer lah. Terus gini Mas Ismam, aku menarik yang dikatakan Mas Ismam itu ketika Mas Ismam berkata bahwa nek kowe ganti duit ngono kan, ya belajar recording. Gak gaptek. Ganti duit belajar recording.
Ya kan gitu duit Mas, ya kan butuh tuku alat recording dong. Itu sebenarnya kendala yang sering terjadi sih untuk musisi daerah sih. Sebenarnya itu tetep Mas, kan akhirnya ketemu masalah kan, gimana caranya beli alat recording. Ya aku waktu itu loh yang album Pluvia itu aku pakai headset HP. Iya serius sih, maksudnya dari waktu itu aku coba-coba headset HP bagus dibuat vokal gitu. Ya kadang tak kasih, kalau gini kan bagus ini si ono foam-e. Si ono foam-e. Nah, iku waktu itu tak kayak kaos kaki kalau nggak salah. Oh alah, oke. Vokal loh ya. Terus aku pakai sound card iku pakai apa ya, Bin? Gitar Link sing regane paling 1.000 paling. 150.000. Recording hack ngono ya intine ya. Iya, cuma gini sih. Ternyata aku sudah pelajari ngono kayak orang pendengar itu dia nggak mikiri hal iku Mas, malah kayak oh, iki paling nganggo iki paling nggak merasa liku, iku hanya bagian dari dapur aja sih. Mereka anggap iki lagu enak benda, cuma sing pasti aku setiap waktuku apa ya kayak yang kurang apa selalu upgrade gitu loh. Tentang kalau ada duit ya beli kan. Ada duit ya beli. Enggak duit nyele. Ya pokoknya gas terus gitu loh. Gas terus dan apa namanya kalau misalnya mentok wis gak di duit, gak duwe alat recording. Jalan satu-satunya adalah link tadi yang sempat disebutkan ya. Iya bener, itu link. Aku beberapa kali karena pertemanan sih Mas, maksudnya kayak videografer teman ini karena teman-teman aja sih. Ya wis ayo apa kan iso video melok gelem enggak? Gelem. Ya wis ikut buat video klip yuk, buat video klip. Tidak semuanya bisa dibayar dengan uang loh. Kadang enggak dewe apa ya menjalin pertemanan yang baik itu malah dari itu kita bisa hidup. Oke. Dari proses kreatif menjadi pertemanan semakin erat gitu ya, semakin erat akhirnya berkolaborasi jadi opo dan sampai apa peralatan rekaman yang seadanya, headset pakai kaos kaki sampai jadi album ya. Iya. Pertama kali saya jumpai lo itu. Iya ta. Iya serius. Ya malah kalau aku tanya temanku kadang mereka nggak ngerti ya wis hanya iku lagu, mereka nggak ngerti nih di balik iku iki teko kaos kaki ngono bisa. Iya. Yang penting kaos kakinya gak disepatoni ngono ya kan. Iya. Kamu nih dong, kamu nih. Kan iku kaos kaki cuma ngilangin suara ngono Mas Ben sama nyanyi kan enggak brut ngono sih. Popping ning arane. Iya ngono kali ya. Ya semacam iku lah. Terus apa namanya? Di album keberapa dan di album apa rekamannya tuh proper? Mulai album berapa nih rekamannya? Proper dalam arti begini, ada mic yang proper terus ada PC segala macam tuh dari album berapa? Yang mana? Malah yang album Orang Desa yang ini. Sebenarnya kan album Orang Desa itu 2016 itu udah dirilis Mas. Rekod sendiri. Itu sekitar 14 track enggak 15 lah waktu itu. Terus habis itu ada temen sing apa ya dia suka karyaku lah ngono. Ya temen ae nek di album iki di rekod ulang sing rada proper lah ngono. Ya wis ayo. Nah aku gelem ae. Rekod ulang berarti sempat direkord berarti ya itu ya? Yang ini rekod semua, aransemen ulang semua. Dan apa di album iki banyak sentuhan dari teman-teman gitu. Aku cuma paling dalam vokal gitar akustik tok, lainnya kayak gitar elektrik aku serahin sama teman-temanku gitu. Jadi aku pengen di iki enggak tentang aku tok ngono maksudnya sudut pandangku tok, takutnya kan jadi seleraku aja. Ya. Isinya ada berapa lagu isi dari album iki ya? Album Orang Desa? 10 lagu. 10 lagu, ada 2 lagu yang baru sing Gembala iku be Alam Semesta iku. Berarti album Orang Desa ini lagu-lagunya tematik gitu. Maksudnya ya tentang pedesaan atau gimana? Aku yang lagu ngentot tadi album Orang Desa. Iya. Iya, tinggal di Jakarta gitu. Oke. Apakah tematik itu isinya? Jadi aku seneng iki sih Mas, kalau buat albumku suka mengumpulkan apa ya, lagu-lagu sing ada benang merahnya gitu. Kayak Pluvia aku kan tentang hujan kabeh Mas. Hujan. Iku semua tentang hujan, bu pacaran pas udan atau tentang hujan-hujan lah. Justru pacaran pas udan iku tambah enak. Dek lagune ngentot. Oke. Kalau sing album Orang Desa iku apa ya kayak iku
fase di anu sih Mas, kayak aku waktu di Jakarta terus balik nang desa iku sih. Jadi kebentuknya lagu-lagu itu pas di fase iku. Potongan refnya gimana tadi apa? Sing apa? Terima kasih Tuhan. Tuhan memberiku hidup di tempat yang disebut desa. Terima kasih Tuhan telah memberiku hidup di tempat yang disebut desa gitu. Apa ya menurut Mas Ismam sendiri semenyenangkan apa hidup di desa? Apa ya? Kalau aku sih cocok hidup di desa ngono. Kayak samane spesies harimau ngono de anu enggak cocok. Aku cocoknya di desa kowe. Berarti di Alaska cocok deh ya. Nek di apa gedung-gedung enggak cocok. Nek di pinggir-pinggir sawah aman. Aman yo nek gedung-gedung perkantoran hingar-bingar. Nah, itu enggak cocok. Apakah ada introvert? Enggak ero ya aku ya. Kadang iya kadang enggak ngono. Soalnya aku dhewe Mas yo kan aku juga apa namanya dukun sampean. Bukan dukun. Maksudnya pernah kerja kantoran, terus bikin lagu juga. Nyamannya itu di tempat-tempat yang sepi. Maksudnya tanpa hingar-bingar. Karena wis koyo zaman kuliah wis aku ngerjain skripsiku. Kan aku lulus kuliah 7 tahun ya. Kan otomatis lulus 7 tahun iku di semester terakhir 14 iku selalu nek ngerjain skripsi iki bareng koncone lho. 8 sampai 9 orang wis ya dedengkot kampus iki. Nah aku gak betah bukan karena saya sebelah sama mereka enggak. Kita berteman baik cuman aku ngerjain skripsiku bener-bener di kamar gitu ya, dengan kesunyian dan aku yo bingung apakah itu disebut introvert atau bukan. Tapi kalau misalnya apa namanya kalau saya memilih tinggal di desa atau di kota udah dilema aku Mas. Mungkin kita bisa sharing. Maksudnya dalam arti gini, dilemanya adalah oke lah di kota itu hingar-bingar gak nyaman, tapi di desa golek rokok angel, Pak. Toko-toko tutup mesti jam 11 yang gilani. Desa gak apa? Iya sih. Ya rokok nek kudu masih ada minimarket kan. Iya sih. Ono kodok Ono kodok. Ternyata ono. Gak ono sing dodol rokok tapi dodol kodok ono paling ya. Ya apa ya Mas ya? Aku yang bingung. Pokoknya orang-orang itu ini orang-orang mayoritas ya sering mengeluh kalau di desa itu kurang apa fasilitas gitu. Jangankan fasilitas Mas ya. Di Indonesia itu menurut saya banyak sekali infrastruktur yang tidak diperhatikan kan sering menjumpai itu. Iya. Aku tapi kadang mikirin loh Mas kayak sebenarnya kayak ngomong aku orang desa ngono ya. Aku kadang takut kejauhan orang pikirin nang aku iku nek aku ngono nemen ngono. Masih dalam artian sebenarnya iku udah terbebani sih kadang. Kadang loh Mas. Kadang-kadang. Kayak dia ngomong beban kok nyekel aku ya. Iya sih, ya bebanku 120. Cuman ya aja nyekel aku juga. Lanjut. Dalam artian kayak iku fase kayak waktu aku ditinggal di Jakarta pas nang desa gitu Mas. Jadi kayak ternyata aku lebih seneng urip di kene lho daripada di anu kan makanya aku kayak terima kasih Tuhan memberiku hidup itu. Kan kita gak iso milih Mas, moro aku milih lahir di California ngono kan gak iso kan. Gak iso gawe album orang desa ya. Iya, gak iso. Album California City loh ngene. Oke. Dan tapi menyenangkan juga gitu. Akhirnya aku menemukan kayak apa yang aku suarakan itu yang dekat dengan aku daripada aku ngawang-ngawang membahas tentang apa kek Itali ta apa lapo wong Lumajang bahas Itali coba sama nanti nulis lagu judulnya Del Piero ta ya apa Netfet angkatannya podo Netfet iya ya iku sih makanya kan kayak merasa pada waktu itu Mas di zaman-zaman aku ngeluarin album itu seorang menganggap bikin lagu itu keren-kerenan jangan iya jadi kok sing gawe lagu sing tema sing aneh-aneh lah sing keren pokoknya keren ngono aja keren. Malah aku kan nyelempang yang era apa ya yang tema sing menurut orang itu apa sih ngono kan kok lapo bahas tentang iku ngono kan sing desa padahal kata ngomong desa kan iku wis hal yang negatif ngono kan ya kan katrok dan lain-lain malah aku mengangkat hal-hal iku tapi saya enggak setuju loh sampean mengangkat hal katrok loh karena kita lihat show tadi kan
teman-teman itu justru singelong dan teriak pada saat kata ngentot. Iya. Maksudnya kan di desa kan tidak ada kata ngentot. Iya. Tahu kata ngentot dari mana? Oh, dari pernah Jakarta ya, Iya. pernah Jakarta. Terus apa menyebutkan apa babilo, terus Iya. apa namanya anjing. Tai lu babi. Pernah lu, berarti pernah nyemplung ke kultur-kultur yang seperti itu. pernah, dan aku sama teman-teman guyonane ngono lho, kayak iku sebenarnya dari lagu Tinggal Jakarta Saya itu kocok-kocoknya sampean niku wong Jakarta apa ya Jawa pisan? perantauan juga. Oh, ya pantas perantauan juga. Cuma dia udah lama di kono, jadi kayak apa yang ku lihat di kono iku keserep dek lagu iku koyo oke. kadang ada teman kok sing ngomong yo kon nek apa paling sangar-sangar we di desamu we sapa sing paling sangar we rono na Jakarta we. Selamat datang dulu bro di Jakarta. Kan di kono dek lagu iku. Anjir ya Iyalah. gokil. Jakarta mana lu? Kalau boleh Gua tahu. di Taman Sari. Waduh, gua Taman Sari, Jakarta Kerjanya mana? di Pluit. Pluit itu Jakarta mana? Jakarta Selatan? Utara, Jakarta. Pluit. Jauh sih aku Tetap di dekat sama preman ada ya. Iya. Jakarta Utara preman coba saya tahu. tinggalnya malah tinggalku di tempat perlontean, Mas. Iya, serius dulu. Makanya kayak apa ya, aku biyen yo gak ngerti nih ikut tempatnya orang-orang prostitusi. Enggak tahu ya. Iya, aku ada omku sing di Bogor ngono, dulur lah, saudara. Oh iya, sampean orang desa ngomong Bogor ya. Bogor, iya. Lanjut. Kau nandi re kosanmu di Taman Sari di Mangga Besar ya, kalau gak salah Mangga Besar. Di Mangga Besar, wah enak deh kono kerasan kon pasti. Aku udah ngerti. Oh, udah ngerti. Udah ngerti enak kon kerasan kok. Aneh ya deh ngomong ngono. Takon nang ngojoku, Taman Sari iki opo sih? Tempat opo sih? Iki tempatnya diskotik dan lain-lain, tempat hiburan sing paling terkenal, lumayan terkenal sih terkenal kayak. ya. Lonte-lonte. Nah, pada saat sampean itu nyemplung ke kultur Jakartaan itu ya. Biasanya kan kalau perantauan dari desa terus ke Jakarta, biasanya mulai ning desane iki Yes. omongane iki kegowo. Gak nek aku wis. Kok iso imane kuat ya apa ya carane? Karena menurutku dono apa bahasa dan lain-lain itu bukan tolak ukur keren-kerenan sih. Oke. Iya kan. Dalam artian yang keren itu sebenarnya pikirannya aja sih kan yo. Dalam artian saiki sama nih memang bahasa itu ada keren-keren nih. Kenapa ada bahasa Madura, bahasa nek ini bahasa ono gak sih ngapak ngono yo. Nek sama nih kabeh logo kan Indonesia enggak di mata luar negeri enggak beragam ya kan. Iya, Tidak seperti pelangi yang warna-warnanya banyak. Iya, oke. Berbudaya, ada berbahasa. Kadang aku tapi di apa ya? Di lapangan itu memang terjadi kok ngono Mas. Ada temanku sing di daerah tonggoku lah ngono. Iya mesti lucu. Lah iki temanku iku dhek kerja di Jakarta, Pak. Mulai wis lu lalu matamu. Iya, sering kan? kejadian dulu dan apa namanya? Aku tuh pernah ngelihat apa namanya? Fenomena seperti itu pada saat aku nonton stand up comedy. Stand up comedy itu posisinya waktu itu aku di Malang. Di Malang ada kompetisi stand up comedy, pesertanya itu dari Malang juga. Yeah. Tapi entah kenapa dia manggung itu pakai lugua-lugua. Jadi dia stand up komedinya menceritakan dia berangkat sekolah. Jadi kemarin itu gue berangkat sekolah ya. Gue naik mobil, bari ngono. Dia meleset bari ngono loh. Bari ngono. Bari ngene. Terus ono koncoku sing apa jenenge arek apa Brawijaya ku wong Malang ya. Dia iki wong anu sih apa Jawa Timur sing paling etan apa ya? Banyuwangi. Dia Ya. Banyuwangi deh. Ya. Banyuwangi kan logatnya kental banget ya. Logate, iya. Kental banget terus dia mencoba ngomong lugua. Bro, tar dulu ya. Gua mau ke jeding langsung. Mau ke jeding loh, Bro. Jeding itu bahasa mana? Apakah jeding bahasa Taman Sari? Bahasa Spanyol. Oh, Spanyol. Spanyol. Jedingo. Oke. Kamar mandio. Oke, Mas Ismam, sekarang kita mengarah ke album lah. Kita obrolan kita terlalu melenceng. Kita kan balik ke Iya, terus. ke album. Isinya ada 10 lagu. 10 lagu. Dan tadi ini yang tadi album orang desa atau enggak ya? Tapi show yang tadi tuh orang Enggak, desa semua. ada beberapa lagu sih enggak. Nah, ini yang menarik ini. Aku sebenarnya tepuk tangan itu. Iya. Satu-satunya saya momen tepuk tangan di konsernya Mas Ismam itu pada saat Mas Ismam mengutarakan lirik apa itu? Apa? Bukan Bu, ora.
kuliah apa? Kuliah bejat. Kuliah bejat. Kalau Judulnya nggak kuliah bejat. Kuliah bejat itu ada ini ya koreksi kalau saya Iya, salah iya, ya. iya, iya. Ada Aku kalimat. salahnya sama Mas. Ini korek Mas. Sikat. Yuk. Ya, Mas. Ada kalimat apa? Teman-temanku apa? Idaman pengen jadi PNS. Iya. Dan aku tidak setuju itu kan. Eh, Itu ya Pak, ini, kalian apa ya? Pak? lali aku sih. Aku udah dhewe lali rek. Aku menolak itu intinya kayak ngono. Apa ya? Pegawai negeri yang kerja hidup santai. Aku di sini menolak itu, ngono kan ya. Oke. Pokoknya Iya. intinya kuliah kayak jadi PNS ngono loh. Kenapa Anda menolak itu kan? Ya, Padahal kan antara PNS sama honorer kan sama-sama esensinya sih sama-sama kerja walaupun realitanya sih kita ya tahu lah kan kok menolak itu. saiki gini sih Mas. SD ku ono sing goblok, ono sing pinter kadang ya. Iya. Ono sing iso matematika, ambek sing iso bahasa Indonesia tok ngono. Ono sing matematika ono goblok temen ngono kan. Aku termasuk sih ngono. Iya, iya. Enggak mungkin aku Mas kok dengan maksudnya setiap orang itu kan punya kecenderungan sendiri-sendiri gitu. Tapi kadang dia itu gak bebas memilih kan. Bebas memilih dalam artian kayak Dikekang oleh lingkungan ya? lingkungan, keluarga dan lain-lain memang. Dan banyak sih teman-temanku yang menyampingkan keinginannya untuk akhirnya mencari aman gitu. Dan itu pilihan sih Mas. Aku nggak bisa menyalahkan daliku kan. Dalam artian yaitu jalan hidupmu jika kamu intinya kan awakmu senang dan nyaman dengan itu silahkan. Nah aku nggak iso kok kerja kantoran nggak iso. Oke. Tipikalnya untuk pang-pangan titik lah. Banyak seniman yang ngomongnya seperti ini banyak. Cuman yang menarik adalah ketika sampai ngomong kerja santai. Aku sih gak nangkep maksudnya kerja santai loh. Jadi apa mau ya? Perasaanku Iya apa, no. kerjaku ya ora sing santai Mas. Apa? Kerja sembarang kali serius ngono. Nah, pegawai negeri yang kerja hidup santai apa lali aku. Yuk aku lali pisan diriku. Kenapa lagu dhewe karo coba. Saya mau interview apa kalau lagunya sendiri lupa. Oh, tapi lagu itu bisa teman-teman dengerin di Spotify ya? Enggak ono. Hah? Nggak ada. Masuk gak ono sih? Lagu itu kira sebenarnya lagu anyar Mas. Oh, anyar, Maksudnya gak anyar sih Mas, kayak pengen tak masukin album selanjutnya. Oh, album udah ada persiapan untuk album selanjutnya Ada. ya. Oke. Masih api lo lagunya. Judulnya apa sih? Kuliah Bejat. Iku ceritanya apa aku mosok Cerit- ngewe tok apa? Ceritanya arek kuliah lah Mas kan. Kuliah. Saiki ya mbuh sampean ya nek aku ngrasane semester 1 semester 2 penggaweane kalau dolen tok deh mbek kanca-kanca ngono. Oh, Sampean enggak. Nek aku sih semester 1 sampai 3 dolan. Dolan, Gak kan? serius. Nah, Iya, gak semester serius. 14 tetap gak serius. Terusan sampean. Iku sebenarnya ono terusane Mas. Ya, apa Iku istilahnya kok saya iku sebenarnya di lagu iku ceritanya sampai semester paling akhir semester berapa? 14. Iya 7 tahun pokoknya. Iya. Kuliah 7 tahun. Iku yang terusannya iku sebenarnya. Aku sing ndak apal. Mau iku gak apal. Oke, kok jadi Anda lupa dengan lagu Anda sendiri. Iya, soalnya dawa lagu iku Mas. Turun tak pelajari pisan. Lah nyapo sampean pas show gak delok lirik? Aduh, engko aku mau kepikirannya pengen ae. Soalnya biasanya aku nek main ya nek wonge rada lemes-lemes ngono tak kei sing lucu-lucu ngono. Oh iya ya berarti ya lihat penonton kalau Iya. agak lemes dikit tak kayak sing lucu-lucu Iya. akhirnya semangat ketika Ya, dia ngopi. ngentot. Nah, iya, arek-arek pokoknya dikei kasar-kasar. Pasti ngene, iki bolokku ngene. padahal teman-teman ya, teman-teman. Anggotanya FM Production tuh ada yang namanya Omri. Heeh. Dia orangnya agak tua gitu. Yang tadi itu ya? Ya. Ya, aku Omri itu apa namanya? Dia itu umat Kristiani dia itu. Oke. Yang umat Kristiani, dia itu salut sama lagunya Mas Ismam yang Gembala. Begitu Anda nyanyi Gembala, nepuk aku deh. Lo menceritakan tentang Yesus yang menggembala umatnya kan umat Kristiani kan ngono kan. Iya. Masalahnya di lagu itu teman-teman tidak ada yang antusias di ngentot. Itu masalahnya bukan bagus atau tidak, akhlak Anda pemirsa yang hanya apakah Anda memungkinkan untuk membuat lagu lirik dari awal sampai akhir ngentot semua? Waduh, aku tak wedine anakku ngrungokno bapakku rusak. Lagu ya apa iku? Ah, Lagu Anda kritis terus ada kata-kata kasarnya terus nek. Oh, wis dana saya. punya Mas.
Oh, wis rumah tangga. Oh, Waduh. lanang ya. Lanang ya. Lanang, ya. Akhirnya lanang jajan tok ya. Tapi Oh, bisa enggak. oh, enggak iya siap. Sesuai prosedur. Oh, siap. Dari anakmu lu kudu siapa iki? Nah, sebenarnya aku pengen anu bisa sih, ya nggak tahu ya kalau aku nggak ngerti masih jangka panjangnya kayak apa. Cuma aku pikir kita edukasi aja sih kayak. Usia berapa sih? Sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun ya, sudah 2 tahun. Edukasi ya apa sih edukasi ini? Aku kurang tahu iki dianak jenenge- asale. jenenge kontol. Tapi kan kadang lucu Mas, maksudnya aku udah mikirnya bisa kok orang sini kan kayak ngomong jorok sih, ngomong kok el kelamin itu kan kayak tabu kan. Padahal itu bisa dikemas secara edukatif. Sex ngono. education lebih tepat. Iya, maksudnya insya Allah aku iso lah paling koyo lo yo. Iya. Tapi kadang nek wis kena hantam ekonomi ndak mikir kok ngono sih. Sembarang wis sing Sebar ngarambes. geger. Geger karo sembarang geger. Sampeyan lu jenenge di Mas? Yoso Wilangun. Yoso Wilangun. Wilangon ku kecamatan apa? Kecamatan. Kecamatan Yoso Wilangon, Lumajang iku berarti sing sebelah ndi Mas sing sebelah. Kalau Taman Tukum yo Tukum, terus iku arah mau ke Kencong mau ke Jember. Oh, arah mau ke Jember. Ya. Oh, iki anu Mas iki koreksi ya. kalau saya salah. Iya. Aku ngono logate sampean yo. Ono Kayak Madura nih. Madura nih. Iya. Perasaan Lumajang Madura rada adol. Ada Madura corete, Mas. Ono Madura corete. Iya, nek ngono. Omane Jember kan sampean ono duwe kanca Jember gak sih? Ono wong sing kenal aku ning Jember, Anang. Oh. Mas Anang. Tapi tak begini. Iya, ono Madurane beda, Mas. Iya, oke. Engko ngomong Madura ya, Mas. Nah, aku gak ngerti Ngerti ngomong ya. Madura. Tapi Turu. tapi logat Madura iki kewentol loh, Mas. Aku Iya. duwe kancaku arek wedok ya, arek wedok. Kuwi ceritane dhek iki duwe pacar. Dan ate dikenalno dhek wong tuane sing lanang. Lah tapi koyo wong tuane sing lanang iki apa ya kayak konservatif banget ngono. Iya, iya. Aja golek Wong apa Madura. wong Madura ngono kan. Wis macao wong Sundae. Iya. Iya. Betul. Asalnya dari mana? Ngono kan. Asalnya dari mana? Dijawab deh. Abdi teh dari Bandung. Aduh. tetap Duro deh. Oke, tapi anu Mas, nek Jawa Timur dhewe kultur Madura ki kabupaten dia ya. Jember, Pasuruan, Probolinggo, pokoknya daerah timur itu lumayan akeh, Mas. Untuk apa Kampung Madurono ngono. Nek aku sebenarnya dari keluarga ada emang Madura. Oh, nek warga ono sing asli. Keluarga nggak asli, cuma ya Sik, mbo sik, ya. Madura asli ampe ora ki apa ya? Iya, nggak ngerti ya. Pokoknya di kono yo pakai bahasa Madura pisan kadang. Oke. Jadi apa ya bener-bener kental dengan darah Madura, sebenarnya ada darah Maduranya. Nek ebesku ke Jawa banget. Gini wis, tongkronganku nongkrongnya kadang ketemu wong Jawa, kadang ketemu Madura ngono. Tapi yo durone akeh malah sih kayak biyen ya masa SD sampai SMP ya. SMA enggak pisan. Kuliah malah aku di Jember sebenarnya Jember malah kental nek jariku. Kuliah di mana waktu itu? Jember aku, Mas. Saya ngerti ukur UNED. Unmu aku. Swasta ya aku. Unmu. Universitas Muhammadiyah Jember UMJ. Alumnus Muhammadiyah lagunya ngentot. Mantap sekali, mantap memang luar biasa. Lulus kuliah tahun berapa? 2000 piro ya aku ya? Angkatane wae wis. 2010. Wes buka beda adol aku 13. Masa-masane iku apa ya peralihan antara BlackBerry nang Android. Iya, aku sik eling apa jenenge? Gemini dan aku gak duwe Mas saking aku nyilih sih Ben Mas. Cuma gara-gara pengen nyepik arek wedok piye. Iya. Tak pin ya tas di PD update status ben ono tulisane apa by BlackBerry Iya. gitu ya. Tapi Bisa BlackBerry ngono ya. kok luaran ya. Aku biyen miskin sih Mas iku waktu itu. Padha wae. Tapi saiki wis Sik nang desa sinyal BlackBerry ono. ada dong. Walaupun 8G ya. It's Iya, Edge. Masih zaman Edge. di zaman itu ya. Oke. Padahal kurung gak album ya pada itu ya. Iku belum. Belum. Aku dari 12 aku wis duwe album Mas, mini album. Oke. Iku 5 lagu tapi jenenge iku Dudu Imam Saurus biyen.
ke Inggris pian, Summer Breeze. Iya, Summer Breeze. Summer Breeze. Gila. Nah, Popang. padahal tadi ada ngomong bahwa di dunia ini tuh nggak ada keren dan tidak keren. Iya Tapi ada sih, mengkeren-keren kan. Mungkin masih alay mungkin. Nah, iya, maksudnya kita itu sebenarnya ada fasenya gitu loh. Maksudnya fase labil, fase pasti ada, Mas. Aku jenengku Imam Saurus itu karena aku jeneng labil ae, Bin. Oh iya bener, aku juga menyangka nama Saurus itu labil. Karena kan Saurus kan bahasa alay ya. Saurus miapa. Nah, Apa sih? biasanya cius ya, cius miapa gitu. Nah, apa? Nama Saurus asli ya? Enggak, namaku itu Imam Asyari ya sini. Hashim Asyari. Sini keren loh, Asyari namanya loh. Ayu Asyari, mbakku Sarah Asyari. Yo. Oh nek mbakku ngono ora nikah Mas. Betahu. Oke. Kira-kira untuk album Orang Desa sendiri kan teman-teman di sini kan pengen tahu nih. Album Orang Desa ini bisa didapatkan di mana? Albumnya loh ya. Albumnya. Fisik. Hanya ada di bio Instagramku aja sih, kontak nang Gimbin. Oh, Instagramnya namanya apa bisa diperkenalkan teman-teman? Leonardo DiCaprio. Bangsat. Kayaknya yang anjing lo babi lo tuh ditujukan ke Anda sendiri. Kenapa Leonardo dong? Ya. Ismam Saurus yang underscore. Soalnya sing Ismam Saurus biyen kena hack iku. Anak. Apa ya jenenge ya? Phishing apa salah biyen iku. Jadi kayak ada konfirmasi nomor lho Mas. Cuma nomorku gak aktif. Wis nomor lawas kan saiki kadang kene wegah ngono apa ngaktifno gara kan WA-an tok ya. Aku Iya, sih. Jarang nelpon, jarang ngisi pulsa dan nomornya mati. Tapi WA-ne sih terus ya. Iya, pas waktu itu ono konfirmasi nang nomor ndak kena ya wis lah. Dan email zaman rocketmail.com. Ini Rocketmail mantap. yahoo.com. Dan saya tidak mau nanya nama emailnya karena pasti alay teman-teman. Enggak alay. Oh, enggak alay. Cuma sih Mas paling alay ISC pakai Z. Kowe tahu gak apa SMS arek wedok ngono kan? Lehnal kan. Lehnal enggak kok. Enggak apa. Paling gede cilik lho. Oh, gede cilik Iya, ya Allah. Ya nulis A gawe at. Aku Aki. Iya ta. Tapi ndak sampai sing paling walai. Amui ngono enggak aku. Ya Allah, Amui ku tina Andi yo. Itu masa-masa kejayaan Majapahit itu sih Mas. Kejayaan Majapahit serta kejayaan planet remaja. Iya. Peace love and gaul. Aku yakin nek acarku ono Mas Imam Saurus pasti main di sana, aku yakin karena aku melihat karya-karyanya panjenengan itu sangat-sangat unik Mas. Di tengah industri musik yang menginginkan iki nek ngomong ya bukan industri sekarang tapi label ya. Pop Melayu misalnya. Pokoknya sing bener-bener pasar banget lah. Ada datang dengan lagu-lagu sing asine apa sih nek ngarani jenenge apa senja apa sih? Aku sih terlalu goblok makanya ngomongin senja gitu. Aku sih. Folk. Sebenarnya folk sebenarnya. Aku sebenarnya cenderungan seneng musik folk, country gitu cuma. Pop, hip-hop sih oke-oke aja aku. Berarti lek disebut country ya berarti termasuk bener ya. Soalnya aku sempat cari nih kok senja tapi kok rada ono country nih ketika membawakan gembala enggak salah gitu. Ya pas ono bumbu-bumbu niku ya. Country. Iya kayak ngono sih. Influence dalam bukan influence apa nih arane bahasane iku inspirasi. Influence. Nabi Muhammad ya aku. Nabi Muhammad. Tidak pernah ngomong jorok, tolong dong. Tolong. Ya apa ya sebenarnya aku seneng ngulik musik sih Mas. Maksudnya kayak di genre folk iki sopoan iki sing paling sing dari Indo sampai mancanegara ngono sapa. Aku agak waktu tapi influencer sapa gitu. Aku sampai saiki sih kadang wis lepas dengan haliku ngono. Oh, okay. Dalam artian pernah aku Mas mesti menyukai musiknya dari iki ngulik ngono. Oh, musik folk iku kok ngene dan kok ini Iwan Fals sama ya. Iwan Fals. Iwan Fals itu ternyata ada Bob Dylan, terus ada Woody Guthrie, ada pokoknya tuwek-tuwekan ngono lah. Terus cuma ngambil di dalam bermusiknya ciri khasnya kok ngene, terus cara penulisan liriknya kok ngene ngono. Dan di band pop yang kekinan mancanegara ngono apa saiki ngono tak ulik ngono albumnya apa. Lebih ke seneng sih Mas. Sembarang kali suka pada ngulik materi lagunya ya. Bukan terspesifik pada penyanyinya gitu. Tentang karyanya aja sih terus perjalanan karyanya kayak apa.
Oke, kepesan karyane. Berarti country ku sapa ya Nek? Sang ngerti ku guru Tanto Yahya. Sang Tanto ngerti ku. Yahya. Oh, Tanto Yahya mantap. Iya. Mantap sekali Ya, aku Anda. tahu aja sih Tanto Yahya. Heeh. Ariati ya. Ariati. Ya Ariati. Iya itu. Cuma sih enggak ngono-ngono nemen sih Mas aku Mas. Tapi ono sih lagu kayak ngono. Tapi lagu favoritnya Tanto Yahya apa? Kalau Ya iku kok sih aku. Ariati. Kalau Iya. aku lagu favorit Tanto Yahya itu Wants to be Millionaire. Nah, aku kan itu Tanto Yahya aku. Mantap Tanto Yahya. Mas kameramen waktunya masih banyak atau udah dikit ini? Kan hah? Ini lagi 15 menit. Oh, sisa 15 menit. Aduh, asine anu Mas pengen ngobrol banyak tapi apa namanya? Mungkin kita bisa ngobrolnya di belakang kamera aja mungkin ya. Siap. Ini kurang 15 menit lagi karena 15 menit itu waktu suwe kayak. karena kami pernah podcast ya kan. Mm-hmm. Kerekam cuma 5 menit. Ngobrolnya 1 jam. Mantap ya. Iya. Mantap ya. Mantap ya. Iku perkara lali gak dibenakno ya memang. Ke susu segala macam. Wah, pokoknya ngono lah. Sekarang gini, Mas, aku ngomongnya mesti Taurus ya. sorry. Ismam. Suarez. Oh, Suarez kowe ya. Oh, tak kira anu kowe. Pemain Barcelona iso apa, Pak? Oh, tak kira Ibrahimovic. Pirlo. oh iya Pirlo deh, Pirlo. Enggak yo. Pirlo Italia. Pirlo Italia bukan Barcelona. Tapi sampean penggemar bal-balan juga ya? Aku seneng bal-balan iki wis tahun piro Mas. Zaman Manchester United sih. Van Nistelrooy, Ryan Giggs. Pokoknya MU sih api lah ya. Ya, Oke, pas iku oke. aku wis selesai kok kena gembusan ben-benan dan lain-lain. Oh iya oke. Oke, ini berhubung mungkin terakhir aja nih Mas Ismam. Mungkin bisa dipromokan ke teman-teman tentang album Anda yang Orang Desa ini, menceritakan tentang apa segala macam dan sekarang saya serahkan ke Mas Ismam Saurus untuk menjelaskan tentang album Orang Desa. Silakan dipromokan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kenapa suasana jadi misteri? Ya, teman-teman kalian bisa dengerin album Orang Desa di Spotify, di YouTube, di TikTok ada kayaknya. Ono sih. Oh, sing gawe son-son iku ya. Iya. Mungkin teman-teman bisa Di Smadav ada enggak itu? di anu Mas, Forset. Forset. Yo, Forset. Lagi nang web trick ya. Lanjut. Terus mungkin bisa menemani teman-teman pas lagi di sawah ngono ya. Soalnya aku kadang di Instagram story ini di sawah wong nganggo laguku. Oh iya, karena memang Ya temanya mungkin ya. ini. Iya. Ya mungkin bisa dibuat seperti itu. Terus kalau beli merchandise ada di bioku, silakan hubungi Mas Kimin. @ismamsaurus _ Harganya berapa albumnya? 50.000 kalau 50.000. fisik, kalau kaosnya 150, kalau apa ngarannya luru langsung dari siji kok apa ya? Bandel. Itu 185, 180 deh kayak ya. Lebih baik beli apa? Langsung aja loro. biar saya bisa menafkahi Menafkahi anakku. anak. Karena kebutuhan edukasi itu sangat mahal karena dia butuh effort edukasi yang lebih karena anak kecil bapaknya lagunya ngentot. Ya, itu tadi podcast Jeng Ratu bersama Mas Ismam Saurus. Belum kita tepuk tangan teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Ismam sudah hadir di podcast kali ini. Oke, teman-teman, itu tadi pembahasan saya bersama Mas Ismam Saurus. Semoga albumnya sukses, Amin. semoga bisa menghibur orang banyak dan semoga bisa menjadi amal jariah untuk Anda karena Amin. menghibur orang-orang walaupun kalimat adalah ngentot. Sekian podcast Jeng Ratu. Sekian dan terima kasih. Soundtracknya Asine Mas. Podcast iki iku sebenarnya ning studione teman-teman dari Akar. Ngono kan. Vibes iku bener-bener apa jenenge tak buat heboh segala macem. Cuman iki aku gak tega ngehibono vibes gara-gara iki lho, sepi wae. medeni iki. Medeni.